Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan di sini Bapak Indarko, kami dari kelompok 6 kelas Teknopreneur 21 izin untuk menyampaikan sedikit dari final project kami mengenai Friendsman, yaitu aplikasi platform investasi berbasis franchise dan menggunakan artificial intelligence dan berbasis syariah. Di sini kami punya slogan Your Easiest Way to Invest. Next. Baik, perkenalkan Bapak Endarko, di sini kami ada 5 tim. Ada Mbak Dinda Syafira selaku CEO dari Friendsman, ada Dimas Nazli selaku Teknologi Division dari Friendsman, ada Mas Novanda selaku Operasional Division di Friendsman, ada Vandia Rasmita selaku Financial Division di Friendsman, dan saya Mohabibur selaku Marketing Division di Friendsman. Next. Saya kembalikan kepada Mbak Dinda. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal untuk membeli perlengkapan guna menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa. Saat ini perkembangan industri berbasis digital teknologi berkembang dengan besar. Dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa, penduduk Indonesia sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Selain itu, keadaan Indonesia saat ini sedang menghadapi wabah virus corona, membuat kegiatan secara daring lebih familiar. Next. Berikut ini adalah beberapa rumusan masalah tujuan dan manfaat. Untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana menciptakan serta mengembangkan startup Friendsman sebagai aplikasi investasi. Yang kedua, bagaimana menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi sejak dini. Dan yang terakhir, bagaimana mempelajari serta mengetahui metode pemasaran sehingga dapat memberikan keuntungan maksimal. Tujuannya yang kedua, menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi kita mengetahui metode pemasaran. Manfaatnya sendiri, Friendsman memiliki beberapa berinvestasi pada bisnis franchise serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk aplikasi digital. Next. Ya, untuk gambaran produknya sendiri, karena Friendsman adalah aplikasi equity funding dalam bidang franchise sebagai penghubung antara pemilik modal ataupun investor dengan usaha franchise yang membutuhkan modal dengan berbasis artificial intelligence dan syariah. Beberapa layanan yang ada pada aplikasi Friendsman ini antara lain, pertama, penyedia media penghubung antara pemilik franchise dan calon investor melalui sistem artificial intelligence dan syariah. Kedua adalah media pembelajaran investasi melalui berbagai kegiatan webinar pada menu iklan aplikasi serta tips mudah dalam memilih aplikasi yang tepat. Dan yang ketiga adalah layanan customer service kami yang siap membantu dalam 24 jam untuk mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. Berikut ini adalah tampilan video bagaimana aplikasi kita ini bisa dioperasikan. Pertama, setelah kita masuk ke aplikasi, kita akan disuguhi oleh beberapa franchise. Dan dari franchise itu, nanti kita bakalan bisa memilih apa saja yang tersedia dan kita investasikan uang kita melalui kontrak dan juga bisa pembayaran melalui berbagai macam debit ataupun OVO ataupun segala macamnya. Dan nanti setelah kita melakukan kerjasama, kita bakalan dikasih semacam sertifikat ataupun tanda terima bahwasanya kita telah berinvestasi di aplikasi tersebut, di franchise tersebut. Next. Visi kami itu sendiri yaitu menjadikan platform investasi digital berbasis franchise yang menerapkan hukum syariah pertama dan terbaik di Indonesia. Misi-misi kami yaitu pertama, menghadirkan platform aplikasi yang mudah digunakan dan user-friendly. Kedua, menyediakan layanan investasi syariah yang sesuai dengan syariat agama Islam dan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia.
Dan yang ketiga adalah menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna aplikasi. Untuk selanjutnya ada SWOT. Untuk strength sendiri dilengkapi sistem artificial intelligence dan berbasis syariah. Yang weakness-nya sendiri ada brand belum dikenal masyarakat luas. Dan untuk opportunities, minat masyarakat terhadap investasi terus meningkat. Untuk threat-nya yaitu adanya produk pesaing yang lebih dikenal masyarakat. Next. Untuk PMC sendiri ada value proposition yang kita tawarkan, yaitu seperti layanan chat 24 jam, berbasis syariah, adanya panduan untuk menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, next. Baik, di sini ada struktur perusahaan. Di sini bisa kita lihat bersama-sama bahwasanya di sini Mbak Dinda Syafira yang barusan presentasi adalah sebagai CEO yang bertugas untuk memastikan bagaimana perusahaan ini berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian di bawah Mbak Dinda langsung bawahi 4 dari divisi, yaitu ada Mas Novanda selaku operasional division yang bertanggung jawab terhadap supply chain management di dalam perusahaan ini, gimana caranya supaya operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan ada Mas Dimas Najri selaku teknologi division yang bertanggung jawab bagaimana caranya supaya aplikasi yang kita tawarkan itu berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Kemudian ada Mbak Fania Rasmita dari Financial Division di sini yang membantu dari investor untuk mengelola keuangan mereka. Jadi untuk membantu mentransaksikan sampai ke franchise sampai ketika nanti mendapat untung seperti itu. Dan begitupun saya membantu untuk mempromosikan perusahaan seperti itu. Next. Untuk franchise ini sendiri, kita mempunyai beberapa fitur yang kita tawarkan. Pertama, untuk transaksi dan history ini, di franchise ini berisikan pemberitahuan dividen bulanan yang didapat dan daftar franchise yang diinvestasikan. Kedua, untuk fitur live chatnya itu terhubung 24 jam untuk melayani pertanyaan investor pemula. Terus yang ketiga, untuk iklan keuangan, iklan yang akan ditayangkan berupa informasi seminar seputar keuangan di beberapa daerah. Sistem pembayaran sendiri, kita menyediakan pembayaran dengan berbagai macam bank. Untuk inbox, menyediakan informasi terkini seputar dividen, perkembangan franchise, dan lain-lain. Dan untuk akun, pengisian data diri melalui aplikasi untuk memulai investasi, dan filter franchise ini sendiri mengurutkan franchise dari harga terkecil ke harga terbesar ataupun sebaiknya, dan letak kota franchise yang diinginkan. Untuk penggunaan aplikasi ini sendiri, pertama user bisa membuka aplikasi dan di awal di awal membuka aplikasi itu, user bisa memilih untuk mendaftar ataupun login jika sudah mempunyai akun. Jika sudah login, di situ akan ada 2 opsi juga, bisa menggunakan fingerprint atau keamanan biometrik. Dan yang kedua menggunakan akun email dan password seperti biasa. Di halaman homepage, di situ bakalan ada pilihan-pilihan franchise yang akan kita investasikan. Lalu bagaimana track record-nya dari franchise tersebut dan juga alamat-alamatnya. Dan juga ada iklan untuk akun dan inbox chat itu sendiri juga bakalan ada data diri, pemberitahuan, dan sebagainya macamnya. Next. Berikut ini merupakan tahapan dari praproduksi, tahap produksi, serta tahap pemasaran. Next.
Untuk selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Di sini kompetitor dari Flashman adalah Bizer dan Santara, di mana beberapa keunggulan dari Flashman sendiri yaitu tersedia dalam bentuk aplikasi dan web, metode bayar yang lebih banyak, dan layanan live chat 24 jam, serta berbasis syariah. Next. Baik, next, Mita. Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit mengenai analisa STP. Jadi segmentasi kami terbagi jadi 3, yaitu geografi, demografi, dan psikografik, yang mana sudah sesuai, yaitu jika dikerucutkan menjadi masyarakat menengah hingga menengah atas dengan rentang usia 17-65 tahun di seluruh Indonesia, khususnya daerah perkotaan yang memiliki keinginan berinvestasi dengan sistem yang mudah dan praktis. Dan positioning kami itu berada di antara Bizer sama Santara, karena Bizer itu sudah cukup tua, cukup besar, dan agak cukup dana yang agak tinggi, dengan Santara masih baru, kami ingin mengisi celah di antaranya. Seperti itu. Next. 7P kami, produk kami adalah Frenchman. Modal yang dibutuhkan itu mulai dari 500.000. Kami pusatnya di Tambak Udi Baru, promosinya dengan partnership dengan Kementerian Investasi, kemudian dikelola oleh mahasiswa ITS, dan prosesnya sesuai dengan flowchart dan fiscal evidence yang menghadirkan user interface yang nyaman dan mudah digunakan. Next. Dan berikut jenis pengeluaran dari kebutuhan modal, yaitu peralatan 6 juta, bahan habis pakai sekitar 4.805.000, dan perjalanan habis 950.000, sehingga total biaya yang dipakai 11.750.000. Dan berikut penjelasan mengenai analisis keuangan atau cash flow dari Frenchman. HPP kita sendiri yaitu biaya habis pakai 5 bulan dibagi total produksi 5 bulan, sehingga menghasilkan 2.350.000. Dan kemudian ada juga harga jual jasa aplikasi Frenchman. Harga jasa diperoleh dari keuntungan 10% pembagian dividen kepada investor setiap bulannya, yaitu sebesar 100.000 hingga 300.000, sehingga keuntungan yang dicapai 10.000 ditambah 30.000 dibagi 2, yaitu rata-ratanya 20.000. Dan adapun keuntungan marginal, yaitu harga jasa dikurangin HPP-nya, sehingga menghasilkan Rp30.649,83, dan ada ROI dihitung dari keuntungan marginal kali 10 ditambah fee marketing dan keuntungan penjualan outline ditambah biaya iklan pada aplikasi Frenchman dan penjualan data ditambah keuntungan konten YouTube, sehingga menghasilkan Rp4.076.498,3. Sehingga dapat diketahui nilai ROI dari hasil perhitungan jumlah seluruh modal sebesar 11.755.000 dibagi dengan jumlah keuntungan setiap bulan sebesar 4.076.498,3, maka diperoleh hasil kurang lebihnya selama 3 bulan. Dan berikut proyeksi pendapatan 1 tahun yang telah kami buat dari hasil perhitungan di slide sebelumnya. Jadi estimasi jumlah uang kas pada bulan ke-12 adalah Rp29.100.000. Ya, selanjutnya untuk strategi jangka pendek, di sini kami membuat strategi pada pertama yaitu melakukan pemasaran produk melalui berbagai media yang ada, seperti media elektronik, media cetak, maupun media sosial di Indonesia. Yang kedua yaitu pengenalan produk dilakukan dengan bekerja sama bersama pihak yang bergerak di bidang keuangan melalui seminar keuangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan jasa konsultasi perihal investasi secara gratis pada investor pemula dan menyediakan video tutorial penggunaan awal aplikasi. Yang keempat, yaitu memberi potongan pada biaya administrasi pada investor saat pertama kali memulai investasi. Next. Lalu untuk strategi jangka panjang, di sini untuk kedepannya Frenchman akan berusaha mendaftarkan diri di bawah naungan PJOK sehingga para investor dapat lebih percaya. Selain itu, aplikasi akan memperluas pasar dengan mendaftarkan di sistem di operasi lain seperti Windows dan melakukan pemasaran ke segala penjuru Indonesia. Jika pasar Indonesia 3/4 telah dikuasai, nantinya aplikasi Frenchman akan melebar pasar hingga Asia Tenggara dan Eropa. Next. Untuk keberlanjutan usaha, di sini kami mengharapkan yaitu pada tahun 2020 ini telah dilakukan uji coba dan pembuatannya, lalu riset pasar, legislasi produk,
3 iklan event investasi. Lalu pada tahun 2021 yaitu melaunching produk, pemasaran pra dan pasca launching, terutama di Surabaya. Lalu ada 5 iklan event investasi. Lalu di tahun 2022 yaitu pemasaran kedua yang rencananya di Kota Jakarta, mengikuti event lalu mendapatkan 10 iklan event investasi dan 20 franchise. Lalu pada tahun 2023 pemasaran ketiga kami harapkan pada Kota Bandung, lalu melakukan open webinar dan jumlah download sebesar 5.000 orang. Lalu pada tahun 2024 pemasaran ditargetkan se-Indonesia, riset pasar luar negeri. Next. Nah, lalu kesimpulan kami yang dapat didapatkan yaitu yang pertama, terciptanya konsep untuk mengembangkan startup Fransman sebagai aplikasi investasi dalam bentuk mock-up, aplikasi video produksi, proyeksi keuntungan, proyeksi manfaat produk, dan media pengenalan dalam bentuk website. Lalu yang kedua, menurut hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan sebanyak 51 responden masyarakat yang umumnya mengetahui bahwa investasi sejak dini itu sangat penting. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran Fransman menggunakan analisis STP, strategi target dan posisi, analisis strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang, analisis bisnis model canvas, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, analisis value proposition, analisis kompetitor, dan dukungan dari analisis jurnal. Next. Lalu kami juga dapat memberikan saran. Yang pertama, menciptakan pelayanan terbaik kepada calon investor yang menggunakan aplikasi Fransman berupa pembaruan fitur dan perawatan sistem pada aplikasi Fransman. Yang kedua, memperluas jangkauan pemasaran dengan memperbanyak jumlah pengguna yang berminat untuk berinvestasi melalui Fransman. Yang ketiga, memaksimalkan fungsi website Fransman dengan menggunakan Google Ads sebagai perluasan brand awareness. Next. Untuk informasi lebih lanjutnya, di sini kami menyantumkan nomor telepon, alamat surat elektronik, dan Instagram. Next. Baik, terima kasih Sekian Bapak dari Ibu. presentasi kami. Silakan Mas Novanda. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekata dua patah, mari berinvestasi, mari bercuan bersama kami dengan sistem yang Islami. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu.